Hai semua, untuk memindahkan suatu objek yang memiliki ukuran raksasa dari satu lokasi ke lokasi lainnya, tentunya akan membutuhkan proses yang tidak mudah. Apalagi jika objek yang dipindahkan ini memiliki bobot hingga ribuan ton, yang pastinya diperlukan perencanaan yang matang serta peralatan khusus. Beberapa alat yang digunakan dalam proses pemindahan objek ini, selain berukuran besar, juga memiliki biaya pembuatan yang sangat fantastis. Nah, berikut ini adalah proses pemindahan objek terbesar dan termahal di dunia. NASA Space Launch System. Space Launch System atau SLS adalah sebuah roket yang dimiliki oleh NASA dan berfungsi untuk membawa pesawat ruang angkasa untuk misi penjelajahan ruang angkasa. Roket SLS ini merupakan roket buatan NASA yang terbaru dan beratnya mencapai 2.500 ton. Untuk memindahkan roket SLS yang berat ini, NASA bekerjasama dengan Marion Power Shuttle Company, yaitu sebuah firma yang bergerak dalam bidang penyediaan alat berat untuk konstruksi dan pertambangan yang berlokasi di Amerika Serikat. Perusahaan Marion Power Shuttle ini membuat alat yang bernama Crawler Transporter dengan biaya pembuatannya mencapai 144 juta US dollar atau setara dengan 2 triliun rupiah. Perusahaan Marion Power Shuttle ini mulai membangun Crawler Transporter ini sejak 1960 yang desainnya ini mengadopsi dari alat-alat pertambangan. Alat ini juga mengalami beberapa upgrade. Awalnya alat ini hanya memiliki kapasitas angkut sebesar 5.443 ton, namun sekarang crawler ini dapat membawa muatan hingga 8.164 ton. Crawler transporter ini memiliki ukuran panjang 39,9 meter, lebarnya 34 meter, dan beratnya 2.721 ton. Untuk mengoperasikan crawler transporter ini, dibutuhkan sekitar 25-30 teknisi serta insinyur, dan terdapat 2 kabin untuk 2 operator yang terletak di bagian depan dan belakang crawler. Dalam memindahkan roket SLS ini dari tempat perakitan ke landasan peluncuran, roket tersebut akan dipindahkan sejauh 6 km dengan menggunakan crawler transporter ini. Selanjutnya, crawler ini akan membawa roket SLS sejauh 6 km ke landasan peluncuran, dan karena kondisi tanahnya ini tidak selalu rata, maka crawler ini dilengkapi dengan alat yang berfungsi untuk menyeimbangkan posisi crawler meski berjalan di tanah yang tidak rata dan miring. Tidak hanya itu saja, di bagian depan jalur crawler ini juga disemprot dengan 30.000 galon air yang berguna untuk melunakkan tanah dan bebatuan kerikil agar mudah dilewati dan tidak berdebu. Dan pada akhirnya membutuhkan waktu selama 10 jam 28 menit agar crawler transporter ini tiba di landasan peluncuran. Pemindahan dragline. Sebuah perusahaan pertambangan yang bernama Anglo American memiliki area pertambangan yang berada di wilayah Afrika Selatan yang bernama Kromdraai dan Kwezela. Pada pertambangan Kromdraai ini terdapat alat berat dragline yang bernama Pitbull dan memiliki bobot 3.600 ton. Dragline merupakan salah satu jenis ekskavator yang memiliki ukuran yang sangat besar. Tetapi penggunanya ini lebih efektif dari ekskavator pada umumnya. Dan untuk menggerakkan bucketnya, dragline ini menggunakan kawat baja tanpa tenaga hidrolik. Setelah selesai digunakan menambang di Kromdraai, dragline Pitbull ini direncanakan akan dipindah ke pertambangan batu bara Kwezela yang berjarak 19,8 km dari Kromdraai. Namun dalam pemindahannya, Pitbull ini akan melewati beberapa wilayah dengan kondisi yang berbeda-beda satu sama lainnya. Dalam awal proses pemindahannya,
Pitbull ini akan melewati area yang banyak terdapat menara-menara listrik. Mereka kemudian membuatkan jalur Pitbull ini dengan melepas beberapa kawat listrik bertekanan tinggi agar Pitbull ini bisa lewat, dan proses tersebut membutuhkan waktu selama 24 jam. Setelah itu, jalur pemindahan Pitbull ini akan melewati jalan raya nasional, di mana jalur ini merupakan jalur tersibuk dan terpadat di Afrika Selatan. Agar dapat melewati jalan raya tersebut, tim Quetzala membangun sebuah jalan bypass baru yang berfungsi untuk mengalihkan sementara lalu lintas kendaraan. Kemudian area selanjutnya yang akan dilewati oleh dragline Pitbull ini adalah jalur rel kereta api, dan agar dapat melewati jalur tersebut, mereka membangun sebuah jalan penyeberangan dengan menggunakan berbagai macam alat berat. Setelah 53 jam, Pitbull ini akhirnya bisa melewati jalur kereta tersebut, dan tidak lupa mereka ini mengembalikan kondisi jalur kereta seperti kondisi semula. Kemudian hambatan terakhir dalam pemindahan ini yaitu melewati pemukiman padat penduduk, yang mana merupakan hambatan tersulit di antara hambatan-hambatan lain yang pernah dilewati Pitbull. Untuk mengatasi hal ini, tim proyek Quetzala bekerjasama dengan komunitas penduduk lokal untuk turut serta membantu Pitbull ini melewati pemukiman tersebut. Dan untuk proses keseluruhan pemindahan dragline Pitbull ini membutuhkan waktu selama 3 bulan, dan biaya yang dikeluarkan ini mencapai 507 miliar rupiah. Stacker Reclaimer Mesin. GAC atau Guinea Alumina Corporation merupakan salah satu pertambangan bauksit yang terbesar dan berlokasi di kota Sangaredi, Republik Guinea di Afrika Barat. Untuk meningkatkan hasil produksinya, GAC ini membeli alat berat yang bernama Stacker Reclaimer dari Cina, yaitu alat yang digunakan untuk menggali dan memindahkan material tambang melalui conveyor belt menuju ke pabrik pengolahan. Stacker Reclaimer milik GAC ini memiliki berat 1.200 ton, panjangnya 125 meter, dan tingginya 25 meter, dan akan dikirim ke lokasi tambang GAC. Dalam proses pemindahannya, Stacker Reclaimer ini akan dibawa dari pelabuhan Kamsar menuju ke lokasi tambang yang berjarak sekitar 7 km. Dan meski hanya 7 km, namun untuk membawa alat berat yang sangat besar ini dibutuhkan persiapan dan perencanaan yang matang karena akan melalui beberapa hambatan dalam perjalanannya. Untuk proses pemindahannya, Stacker Reclaimer ini akan dibongkar menjadi 12 bagian komponen, dan masing-masing komponen ini dibawa dengan SPMT yang memiliki kapasitas angkut hingga 220 ton. Salah satu hambatan yang paling sulit dilalui dalam pengiriman Stacker Reclaimer ini yaitu melewati 3 jalur rel kereta api. Untuk dapat melewati 3 jalur rel kereta tersebut, mereka membangun sebuah jembatan penyeberangan sementara yang diimpor dari Eropa. Setelah sampai di lokasi, Stacker Reclaimer ini akan dirakit dulu sebelum digunakan, dan dibutuhkan total waktu 8 bulan serta biaya sebesar 1,4 miliar US dollar atau setara dengan 20 triliun rupiah dalam proyek pembelian hingga pengiriman Stacker Reclaimer ini. RK5000 Bucket Chain Excavator. RK5000 Bucket Chain Excavator merupakan alat berat yang digunakan pada salah satu pertambangan batu bara milik perusahaan CSA Coalmine di Republik Ceko. Alat berat yang dibuat pada tahun 1983 ini memiliki panjang 160 meter, tingginya 40 meter, dan merupakan salah satu alat berat yang terbesar di dunia dengan beratnya mencapai 5.600 ton dan dioperasikan oleh 6 operator di dalamnya.
Mesin pada RK5000 ini memiliki kapasitas daya sebesar 9000 kW dan dapat menggali tanah seluas 4450 meter kubik per jamnya. Dalam proses kerjanya, RK5000 ini dapat berjalan sendiri menuju lokasi penggalian, namun kecepatannya ini hanya di bawah 1 km per jam dikarenakan ukurannya yang sangat besar. Ketika berpindah tempat, alat ini menggunakan sistem path interlocking di dalamnya. Dan hal ini membuat RK5000 ini dapat berjalan sendiri meskipun sangatlah lambat. Untuk dapat berpindah dari satu lokasi ke lokasi penggalian lainnya, RK5000 ini membutuhkan waktu sekitar 2 bulan tergantung dari jaraknya.